Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan cara melihat perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang menerima program KIP kuliah. Baik, program KIP kuliah ini bisa dilihat di website resminya kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian program KIP kuliah ini sudah 2 tahun berjalan. Kemudian sebelumnya namanya adalah bidik misi. Cuma perbedaan utamanya antara bidik misi pada 2 tahun yang lalu dengan KIP kuliah adalah untuk program KIP kuliah siswa melakukan pengajuan diri secara mandiri. Kalau ketika di bidik misi itu pengajuan sekolah melalui rekomendasi dari sekolah. Mungkin dipikir karena banyak ketimpangan dan sebagainya, banyak siswa yang tidak diberi rekomendasi, maka pada 2 tahun terakhir ini diganti dengan KIP kuliah. Jadi pihak sekolah hanya mengarahkan siswa untuk mendaftar KIP kuliah. Kemudian di KIP kuliah ini tujuannya adalah membantu siswa-siswa yang kurang mampu supaya dapat lanjut dengan keringanan, bukan lagi keringanan biaya kuliah, tapi nol, gratis untuk biaya UKT dan sebagainya, bahkan diberikan biaya per bulan kurang lebih 700.000. Ya, baik, kita lihat di sini. Pada kali ini saya akan menjelaskan tadi kembali adalah cara untuk melihat perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang menerima program KIP kuliah. Untuk cara pendaftaran itu sudah pernah saya buatkan video untuk siswa membuat akun. Baik, ini kalau mau membuat akun dan sebagainya, di sini daftar masuk, ini panduan untuk melihat petunjuk. Ini jadwal KIP kuliah, jadi kita scroll ke bawah. Di sini waktu pembuatan akun sampai 31 Oktober, lumayan lama. Untuk SNMPTN sesuai info terakhir adalah memang saat ini belum bisa masuk di KIP kuliah SNMPTN, tapi siswa diminta tidak masalah diselesaikan saja dulu pendaftaran atau finalisasi SNMPTN sambil menyelesaikan juga pengisian di KIP kuliah pengajuan. Baik, ini kita scroll ke bawah sampai di sini kita dapat cari perguruan tinggi atau program studi penerima KIP kuliah. Jadi KIP kuliah ini tidak semua perguruan tinggi sebenarnya, tidak semua juga program studi. Jadi setiap perguruan tinggi maupun setiap program itu ada lagi yang khusus program studinya. Nah, ini secara umum akan muncul seperti ini. Dia akan sesuai abjad kalau tidak salah, ini AAKPI dan seterusnya. Jadi ini akademi, institut dan sebagainya itu menerima. Jadi yang dimaksud perguruan tinggi ini bukan cuma universitas. Baik, misalnya sambil contoh, biasanya siswa itu lebih cenderung juga memilih kuliah yang dimana tempat kuliahnya itu direncanakan adalah yang dekat domisilinya, ya, dekat domisilinya. Jadi misalnya saya ambil di sini karena dari Sulawesi Selatan, misalnya saya ambil kotanya saya, yaitu Sidenreng Rapang, tapi biasa disingkat sebagai Sidrap, maka kita tinggal ketik di sini saja Sidrap. Misalnya Sidrap, ya, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini ada 10 pilihan. Nah, ternyata cuma ada 2 kampus yang menerima KIP kuliah di Sidrap, ya, STKP Veteran Sidrap, itu pun dengan prodi khusus. Misalnya ini Pendidikan Pancasila, kemudian STIKES Muhammadiyah Sidrap, sekarang berganti jadi Institut Teknologi Kesehatan ITKES. Jadi ini bisa kita cari, bisa kita lihat langsung bahwa ada, bisa lihat profilnya. Ini lengkap prodi apa, maksudnya program studi apa, kemudian jenjangnya apa, S1, D3 dan sebagainya, akreditasinya saat
mungkin ini ada yang belum diupdate, tapi yang jelas kurang lebih ini gambaran awal. Ini lanjut, misalnya saya mau cari di Makassar, artinya ini dia baca berdasarkan nama kampusnya. Jadi bisa saja Sidrap, tadi kan saya bilang Sidrap yang Rapang, coba apakah ada kalau Sidrap yang Rapang. Ya, ternyata untuk Sidrap yang Rapang ada lagi. Ya, baik. Kemudian ini sekali lagi, misalnya ini kita di sini mencari sebenarnya lebih ke arah juga nama universitas. Jadi misalnya di daerah saya mau tahu apakah universitas ini masuk tidak untuk penerima KIP kuliah. Jadi kemudian di kampus ini misalnya sambil Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang, kita pakai kata kunci Sidrap Rapang, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat apa saja jurusan apa saja program studi yang menerima menerima KIP kuliah, ya. Atau misalnya diganti saja yang misalnya saya mau pilih kampus tertentu. Misalnya di sini saya mau pilih Universitas Muhammadiyah Pare, ya, Universitas Muhammadiyah Pare, ya ini. Jadi ternyata Universitas Muhammadiyah Pare juga menerima program KIP kuliah dengan prodi seperti ini. Jadi untuk seluruh siswa jangan putus asa. Jadi program KIP kuliah ini bukan berarti setiap mau memilih kampus itu harus mengulang mendaftar, tapi cukup membuat satu kali dan nanti ada pengajuan khususnya masing-masing. Jadi misalnya gagal di SNMPTN, gagal juga di SNMPN, SBMPTN dan seterusnya, maka universitas swasta pun masih bisa untuk KIP kuliah, pengajuan KIP kuliah. Jadi dengan kata lain, dengan adanya pilihan-pilihan universitas negeri maupun swasta untuk KIP kuliah, diharapkan siswa jangan putus asa untuk melanjutkan studi, karena pemerintah sudah memberikan kesempatan luar biasa, dana yang sangat besar supaya anak-anak Indonesia tidak terhalang kuliah karena masalah biaya. Kemudian penekanan lagi, KIP kuliah tidak hanya untuk kampus negeri atau universitas negeri, perguruan tinggi negeri, tapi juga bisa untuk swasta. Baik, mungkin itu saja sedikit penambah wawasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.